Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Dan kembali kita akan berbicara mengenai peluang tim nasional U23 Indonesia yang di semifinal akan bertarung dengan tim nasional Uzbekistan U23. Dan ini akan menjadi penentuan tentunya. Peluang untuk bisa lolos ke final sangat terbuka, bahkan untuk bisa menjadi juara. Pertama kali dalam sejarah sejak turnamen ini dibuat pada 2013 yang lalu, itu juga terbuka bagi tim asuhan Sintayong. Tapi saya juga akan melihat ya bagaimana pertandingan lainnya yang dimainkan di babak perempat final antara Irak menghadapi Vietnam, dan Irak mendapatkan kemenangan mereka 1-0 lewat penalti yang diberikan wasit di menit ke-64 dan diselesaikan dieksekusi dengan baik oleh pemain mereka Ali Jasim. Pertandingan ini dimainkan di Stadion Jasim bin Hamad ya kemarin ya, dan hasilnya membuat Irak akan menantang Jepang di babak semifinal. Dengan tersingkirnya Vietnam, maka ASEAN itu hanya diwakilkan satu-satunya adalah Garuda Muda Indonesia. Luar biasa bagi Indonesia karena mempertaruhkan ya ASEAN ini ada di pundak kita. Ya. Bagaimana Rizky Ridho dan kawan-kawan harus bisa terus melaju. Ya. Mau Uzbekistan yang menjadi lawan kita tidak perlu kita takut. Yang paling penting ada kebanggaan sekarang dulu. Buat Indonesia yang sudah ada dalam catatan sejarah lolos sampai ke babak semifinal. Sesuatu yang di awal tidak ini bagaikan mimpi ya. Tidak bisa dibayangkan bahwa kita akan sejauh ini untuk melangkah di timnas U23 karena tim-tim yang ikut itu kuat-kuat semua pasti, dan yang kita kalahkan juga itu tim-tim kuat sejak di fase grup A. Ya, boleh kita kalah awal setelah dikerjain oleh wasit ya. Nasrullah Kabirov kalah dari Qatar, tapi Qatar akhirnya terjungkal juga, dihantam oleh Jepang, dan kita bisa mengalahkan Australia dan Yordania sebelum kita memukul tim kuat seperti Korea Selatan. Uzbekistan oke. Tim yang tidak terkalahkan juga, yang mencatat penampilan impresif bahkan lebih bagus dibandingkan dengan Korea. Di fase grup aja, mereka 3 kali menang, ya tidak pernah kebobolan dengan memasukkan gol itu 10. Ya, mereka menghajar Malaysia, tim ASEAN lainnya. Ini KO Malaysia dengan 2-0. Vietnam bahkan dihajar mereka dengan 3-0. Kuwait dengan 5-0. Vietnam memang mendampingi Uzbek untuk lolos sebelum mereka dihajar oleh Irak. Tapi bisa dibayangkan kalau Vietnam dan Malaysia itu mereka tekuk dengan sangat telak. Kita juga bisa mengantisipasi itu ya untuk menghadapi Uzbek yang saya kira dari pertahanan tengah dan depan itu sangat kuat. Ketika Timur Kapatse pelatih mereka memainkan skema dengan 4-2-3-1. Tapi apapun itu sekarang mental kita sudah kuat. Fisik kita bagus. Komunikasi di lapangan berjalan dengan baik. Fighting spirit kita, disiplin dalam menjaga daerah dan menjaga lawan, itu sangat baik dilakukan oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan. Dan ini akan menjadi modal kuat buat kita menghadapi Uzbekistan. Bukan tidak mungkin juga setelah kita mengalahkan Uzbekistan, seandainya ini terjadi, bahkan di final kita akan coba ya menghadapi tim kuat lainnya. Apakah Irak atau Jepang? Nah, Irak melawan Vietnam. Vietnam adalah tim wakil ASEAN terakhir juga ya, setelah Indonesia lolos. Vietnam ada upaya ya, termotivasi juga dengan keinginan mereka setelah Indonesia ada di semifinal. Mereka ingin mengalahkan Irak, tapi tidak kesampaian hal itu. Walaupun memang gol Irak itu berbau agak kontroversial ya diberikan oleh wasit karena ada sentuhan di sana dikatakan setelah VAR melihat ini yang juga menjadi tanda tanya. Penjaga gawang dari Vietnam itu Van Quan Quan ya, Van Chuan Quan ini ya disinyalir itu menyentuh pundak dari pemain Irak, yaitu Nihat Muhammad Owahid. Sehingga sebenarnya bola itu tidak perlu untuk bola itu akan keluar, ya. Tetapi ada sentuhan katanya dari VAR ini. Sama seperti mungkin teman-teman ingat Rizky Ridho itu, ya, ketika bermain dengan Qatar, dianggap mengambil pemain Qatar di belakang, ya. Akhirnya Mehdi namanya pemain Qatar itu. Dan wasit bisa melihat ini, padahal ini bisa diperdebatkan sekali. Ya, katanya ada Rizky Ridho ada gerakan tangan ya untuk mengena Mehdi, dan Mehdi bisa jatuh di sana, sehingga inilah yang menjadi petaka pertama ketika kita dapat penalti. Sebelum kita juga ada
kekalahan dengan gol kedua mereka dari bola mati. Ya, dan ini terjadi di Vietnam. Vietnam bermain sebenarnya oke, walaupun memang dari semua aspek Irak layak, karena Irak itu unggul dalam ball position, dalam menembak. Vietnam itu cuma 8 tembakan, hanya 1 on target. Berbeda tentunya dengan Irak yang begitu banyak ya. Ball position mereka juga tinggi. Jadi kalau lihat dari statistik, memang Irak lebih layak untuk bisa menang. Walaupun perlawanan keras diberikan oleh Vietnam dalam pertandingan ini. Dan kita harus siap itu menghadapi Uzbek, menghadapi kemungkinan Irak atau dengan Jepang yang akan ke final. Tapi yang pertama tentunya kita harus bisa melewati perlawanan yang kuat. Ya, tim yang sangat baik, terorganize dengan bagus ya. Mereka punya kekuatan di semua lini, tapi saya melihat masih ada kelemahan. Sehebat-hebatnya Uzbek, ya, mereka punya kelemahan di posisi bek kanan. Karena posisi ini bagi pelatih Timur Kapase itu tidak tetap pemainnya. Kalau yang lain mereka bermain dengan flat 4 back itu tetap. Tapi di posisi kanan kemarin melawan Arab Saudi ketika mereka menang dengan 2-0 ditempati oleh pemain bek tengah juga yang digeser ke kanan, karena kanan ini sama seperti di kita, posisi kita di kanan juga kan agak lemah. Nah, mereka punya kelemahan di kanan. Kramlaliev kemarin yang digeser, padahal dia seorang bek tengah. Gusanov yang ditarik main di tengah. Ya, pergantian ini harus dilihat. Semoga STY menyaksikan konten video saya dan melihat bahwa mereka silakan dicek dari pertandingan fase grup ke pertandingan yang lain. Ya, dari awal mereka mengalahkan Malaysia, mengalahkan Kuwait, sampai mengalahkan Vietnam, sebelum sampai ke kemarin mereka mengalahkan Arab Saudi. Itu posisi bek kanan itu berganti-ganti. Yang saya bilang tadi, akhirnya Kramlaliev yang bermain sebagai bek tengah itu digeser. Karena ini agak sulit buat mereka. Nah, kesempatan buat Marcelino dan Pratama Arhan untuk masuk dari sisi ini. Terus bisa menekan, mengeksploitasi ya sisi kanan ini. Karena Marcelino kan pasti akan digeser bermain di kiri. Pratama bek kiri. Ini harus banyak menekan dari sisi ini untuk crossing ke depan. Oke, kita tanpa Rafael Struijk. Ya, karena ada akumulasi di sana. Tapi Ramadan Sananta yang akan dimainkan oleh STY harus terus masuk mengganggu konsentrasi Gusanov, pemain belakang mereka yang kuat ya di bek tengah, ya, untuk menerima umpan-umpan dari sisi kiri. Semoga ini bisa dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Karena kalau dari sisi lain saya lihat tuh tetap kuat mereka, punya pivot yang bagus. Di depan mereka punya banyak pemain opsi-opsi yang dilakukan oleh Timur Kapase sebagai pelatih mereka. Mereka punya juga Alistair Odilov sebagai pemain super sub yang sangat bagus. Ya, dia membuat 2 gol kalau nggak salah ke gawang Vietnam. Ya, kalau kemarin kan mereka punya Guzain, ya, Nurgaev yang membuat gol ke gawang Arab Saudi. Mereka punya Gianov juga, Ruslan Gianov yang sangat baik bermain dari sisi kanan. Jiladinov juga bagus sebagai gelandang serang mereka. Ya, ya, Surmailiev juga bermain dari sisi kiri sangat baik. Jadi ini nama-nama yang sebenarnya sudah ada di mereka, sudah bisa dilihat. Seakan tidak tergantikan, selalu dimainkan. Dan pasti STY akan melihat ini juga untuk mengantisipasi pertarungan yang harus ada di sana. Karena kita punya gelandang yang tidak kalah hebat, ya. Bagus dengan Ivar Jenner dan Natanco bermain sebagai double pivot. Saya pikir ini menjadi kunci buat kita melawan Uzbek. Jadi tetap kita mengusung ya untuk target lolos ke final dan mempertahankan kejayaan ASEAN. Satu-satunya ASEAN yang bertahan setelah Thailand ambruk, Malaysia putus, dan terakhir kemarin upaya Vietnam gagal untuk mengikuti jejak Indonesia. Berarti kita sekarang yang terbaik dari ASEAN yang bertahan. Ya, semoga terus kita bisa ada di babak final dan langsung mendapatkan tiket lolos ke Olimpiade musim panas di Paris, Prancis. Ya, dan kalau sudah ada di final, kita harus mentargetkan, sudah tanggung, harus juara. Ya, semoga tidak ada yang tidak mungkin. Sekarang kita sudah ada di semifinal, 1 step lagi kita melangkah ke final. Jadi ada 2 lagi step, kalau kita bisa melakukan ini dengan baik, kita juara. Ya, kita doakan bersama masyarakat Indonesia, netizen, penggemar sepak bola kita yang sangat fanatik untuk memotivasi ya pemain-pemain kita yang sekarang sedang fokus, sudah melupakan euforia, ya, menyingkirkan Korea Selatan yang sekarang sudah pulang angkat koper ke kandang mereka, ya, ke kampung mereka, dan sekarang kita harus tetap konsentrasi menghadapi Uzbekistan yang jauh lebih bagus saya pikir dari Korea, karena itu tadi penampilan mereka yang sangat kuat. 4 kemenangan terakhir, bahkan mereka tanpa kebobolan, memasukkan 12 sekarang. Kalau di fase grup memasukkan 10, ditambah 2 dengan Arab Saudi, sudah 12 mereka memasukkan, tidak pernah kemasukan. Luar biasa. Ya, tapi tidak bisa kita anggap bahwa mereka itu akan mampu melakukan
hal yang sama terhadap Indonesia. Kalau melihat penampilan kita yang sangat superior, ya, sangat fantastis, yang luar biasa untuk mengalahkan Korea, mengalahkan Australia, mengalahkan Jordania. Semoga terus bisa berlanjut tren positif kita untuk menghantam lawan-lawan kita, termasuk Uzbekistan di babak semifinal yang akan dimainkan juga di stadion yang sama, stadion yang sangat baik buat kita, ya di Fortuna selalu ada buat kita, ya di Abdullah bin Khalifah. Dengan saya Bung Ropan, ciao.